Hari ini kita akan belajar mengenai ini, saya share dulu. Oke, kita akan berbicara mengenai persamaan trigonometri bagian yang pertama. Oke, nanti akan dibagi menjadi beberapa pertemuan untuk persamaan trigonometri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu adalah hanya satu indikator saja kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, yaitu adalah kalian mampu menentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan sinus. Hanya itu. Ya, jadi adalah untuk persamaan sinus. Jadi sebenarnya itu akan ada 3. Ada sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Walaupun sebenarnya fungsi trigonometri itu ada 6 ya. Ada sinus, kosinus, tangen, beserta dengan kebalikan-kebalikannya. Nah, jadi yang kita pelajari itu cuman sinus, kosinus, tangen untuk bentuk persamaannya. Nanti penjabarannya akan lebih lagi kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Nah, jadi inti pelajaran hari ini itu cuman ada ini. Jika sinus X itu sama dengan sinus alfa, maka biasanya kalau misalnya kita terbiasa dengan mencoret-coret, langsung saja kita bilang bahwa X itu sama dengan alfa. Berarti cuma dapat 1 X-nya. Padahal sebenarnya kemungkinan untuk X-nya tersebut akan ada 2. Yang pertama yaitu adalah X-nya adalah alfa ditambah kelipatan dari 360. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kelipatan dari 360? Karena satu periode pada sebuah fungsi sinus adalah 360 derajat. Maka dia berulang sebanyak 360 derajat. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah X-nya 180 kurang alfa ditambah kelipatan dari 360 derajat. Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa ya kok 180 dikurangkan dengan alfa? Kenapa nggak 270, kenapa nggak 90 dan yang lain-lain? Karena alasannya adalah 180 kurang alfa, kita ingat lagi konsep daripada kuadran. Sinus akan bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kuadran 2 tersebut dituliskan dengan 180 dikurangkan dengan alfa. Seperti itu kira-kira jembatan untuk mengingatnya supaya kita ingat. Kalau misalnya sinus X sama dengan sinus alfa, maka alfanya akan menjadi 2 kemungkinan. Bukan ada 2 ya, tapi 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah alfa, sudutnya itu, tapi ditambah dengan kelipatan dari 360. Dan yang kedua adalah ambil di kuadran keduanya. 180 dikurangkan dengan alfa ditambah dengan kelipatan dari 360 derajat. Saya bilang K itu adalah kelipatan, kependekan. Sebenarnya K itu adalah merupakan elemen dari bilangan bulat. Jadi K-nya itu boleh dimasukkan bilangan yang negatif. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, terserah. Atau 0. Atau 1, 2, 3, 4. Itu ya. Jadi K adalah elemen bilangan bulat. Itu yang menjadi node-nya. Jadi boleh nggak kalau misalnya K-nya itu adalah sama dengan setengah? Nggak boleh. Kenapa? Karena K-nya itu adalah elemen bilangan bulat. Setengah bukan bilangan bulat. Setengah itu adalah merupakan bilangan pecah. Atau biasa yang kita sebut sebagai pecahan. Ya, jadi hanya ini saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah jika sin X sama dengan sin alfa, maka akan ada 2 kemungkinan untuk nilai X-nya tersebut. Oke, kita masuk ke contoh. Ini contohnya nih, tadi kan tujuan kita adalah menentukan himpunan penyelesaian ya. Berarti contohnya yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaannya adalah sinus X sama dengan sinus 47 derajat, di mana X-nya lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi X-nya dibatasi mulai dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kita lihat pembahasannya.
Oke, solusinya ya. Tadi kita punya sinus X sama dengan sinus 47 derajat. X-nya itu 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini penting. X itu sangat penting sekali untuk kita ketahui batasnya. Karena kalau misalnya X-nya tidak terbatas, maka jawaban untuk X-nya adalah tak hingga. Bisa saja itu banyak sekali nilai X yang menjadi kemungkinannya tersebut. Maka kita perlu batasi X-nya. Kita harus lihat soalnya X-nya itu terletak di mana? 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Itu dulu dari soal yang paling penting. Nah, lalu kemudian kita cek. Tadi konsepnya yaitu adalah dibagi dia. Nah, kalau misalnya sin-nya dihilangkan berarti kemungkinan pertama yaitu adalah X-nya sama dengan 47. Karena tadi kan sudutnya alpanya itu 47. Berarti 47 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat. Dan yang kedua yaitu adalah X-nya terletak di kuadran keduanya 180 dikurangkan dengan 47 derajat ditambah dengan kelipatan dari 360 derajat. Nah, untuk yang kedua selesaikan dulu. 180 dikurangkan dengan 47 itu adalah 133 ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Nah, apa yang dilakukan setelah ini? Tujuannya ingat, tujuannya adalah mencari nilai X. Ini belum selesai X-nya. Kenapa? Karena kan dia masih dalam bentuk persamaan umum, kelipatan. Nah, kita cek nih yang pertama. Berarti K-nya yang diganti. Ingat bahwa K-nya itu adalah merupakan bilangan bulat. K-nya mau saya masukkan 0. Boleh nggak? Ya kita cek saja kalau misalnya K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti 0 kali 360 derajat. Hasilnya 0. 0 ditambah dengan 47. Berarti hasilnya adalah 47. Apakah ini diterima? X-nya sama dengan 47. Nah, untuk menjawab apakah dia diterima atau tidak tergantung dari intervalnya. 47 derajat berada pada 0 sampai dengan 360. Maka X sama dengan 47 derajat diterima. Oke ya, bisa ya? Nah, kita buat lagi. K-nya, apakah K-nya 0 saja? Enggak, K-nya terserah kita. Bisa 0, bisa 1, bisa negatif juga boleh. Kalau misalnya kita mau cek negatif. Cuman kalau misalkan dia negatif, maka nanti jadinya adalah minus 360. Misalnya negatif 1. Berarti negatif 1 kali 360 minus 360. Minus 360 ditambahkan dengan 47. Berarti hasilnya adalah minus. Sedangkan kita lihat bahwa X-nya itu paling kecil 0. Tidak boleh X bernilai negatif. X-nya nggak boleh minus kan? Berarti nggak perlu kita tuliskan. Atau misalnya kalau misalnya kita cek lagi misalnya K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti 1 kali 360 derajat 360 derajat ditambah dengan 47 maka hasilnya adalah 407. Apakah 407 diterima? Jelas bahwa 407 tidak mungkin diterima. Kenapa? Karena batasnya adalah 360 derajat. Dia nggak diterima berarti. Jadi kita coret hasilnya. Berarti berhenti prosesnya sampai dengan K sama dengan 1. Hanya diterima pada saat K-nya 0. Oke, X-nya 47. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, ya cek lagi, masukkanlah nilai K tadi. K-nya 0, K-nya 1, K-nya min 1, K-nya 2, gitu-gitu ya. Nah, kita cek. Untuk K-nya 0, berarti nanti nilai X-nya adalah 133. 0 kali 360 derajat, hasilnya 360 derajat. Ditambah dengan 133. Berarti hasilnya adalah 133. Next lagi, kalau misalnya K-nya 1. Kalau K-nya 1 udah lebih. Karena 360 ditambah 133, hasilnya 493. Nggak bisa lagi. Nggak diterima dia. Oke, nah berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Nah, yang himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X yang mungkin yang berada pada interval soal. Maka ada dua ya, yaitu adalah 47 dan 133. Maka nulisnya gimana? Matematika itu juga penting karena simbol-simbol di matematika itu tidak
terjadi begitu saja berdasarkan konsorsium. Jadi harus tepat cara nulisnya. Cara nulisnya karena yang ditanyakan adalah himpunan, maka tulislah dalam bentuk kurung kurawal. Himpunan itu adalah himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal, susun mulai dari X yang paling kecil 47, lalu dilanjutkan dengan 133. Nah, untuk soal pertama apakah paham? Paham, Sir. Paham, Paham ya? Paham, Sir. Oke, kita lanjut lagi. Naik lagi levelnya. Jadi kita naikkan lagi levelnya. Kalau ini mungkin udah. Nah, sekarang adalah yang sedangnya nih. Naik level. Naik level sekarang ada sudutnya negatif. Tentukan penyelesaian dari persamaan sinus minus. Nah, sudutnya negatif nih. Minus 2X sama dengan sinus 183. X lebih besar sama dengan minus 180 derajat, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Beda soal, beda batas. Jadi nggak selamanya X-nya itu terletak di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Bisa saja X-nya itu terletak di antara minus 180 sampai dengan 180, positif ya. Jadi tergantung si pembuat soalnya. Makanya kalian harus jeli untuk melihat soalnya, batas nilai X-nya di mana, interval X-nya gimana. Ya, kita cek solusinya. Solusinya yaitu adalah, kita tulis lagi, lalu kemudian kita lihat bahwa interval X-nya ini yang paling penting. Kalau tadi interval X-nya tidak ada, maka nilai X-nya banyak sekali, sampai dengan tak hingga penyelesaiannya. Jadi karena dibatasi, maka jadinya nilai X-nya tersebut adalah, oke kita cek di sini. Oke, ada dua ya kemungkinannya. Pertama, kalau misalnya min 2X, tetap minusnya jangan dihilangkan, tetap saja min 2X sama dengan, sudutnya ambil 184 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Lalu kemudian yang kedua adalah min 2X sama dengan, nah ingat tadi 180 kurang alfa, alfanya 184. Berarti 180 kurang alfa. Jangan dibalik ya karena pengurangan. Berarti 180 kurang 184. Jadi nggak masalah. Kecil kurang besar. Karena memang teorinya 180 kurang sudut. Bukan sudut kurang 180. Karena kalau misalnya pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Artinya jangan sampai terbalik. Tetap 180 kurang sudutnya. 184 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Nah, kita kerjakan satu-satu. Kalau misalnya kita kerjakan satu-satu, ya tadi, yaitu adalah bagi dulu. Kan kita mau cari X, sedangkan sudut yang kita punya di soal, itu adalah min 2. Berarti bagi dulu dengan minus 2 semuanya, supaya dapat X sama dengan. Nah, persamaannya menjadi X sama dengan minus 92 derajat dikurangkan. Nah, ingat bahwa ini tambah. Jadi dikurang jadinya, dikurang kelipatan dari 180 derajat. Ya, untuk mencari nilai X, maka cek lagi. Nah, untuk K sama dengan minus 1. Gitu. Jadi boleh saja K-nya adalah sama dengan minus 1. Nggak harus K-nya 0. Kalau misalnya dia memenuhi. Jadi kekuatan intuisi kita di dalam matematik itu juga penting. Nah, intuisi itu seperti menebak, tapi menebaknya punya dasar. Oh, X-nya ini negatif. Bisa saja K-nya negatif. Kalau misalnya K-nya minus 1, berarti minus 1 kalikan dengan negatif, berarti jadi positif ya. Positif 180 dikurang 92. Maka hasilnya adalah 88. Dan 88 tersebut terletak pada interval. Maka dia diterima. Lalu kemudian bagaimana dengan 0? 0 juga boleh. Kalau 0 berarti nanti hasilnya adalah minus 92. Minus 92 juga terletak di antara minus 180 sampai dengan 180. Positif 180. Nah, yang nggak diterima itu contohnya itu adalah K sama dengan 1. Nah, kalau K sama dengan 1 maka nanti hasilnya adalah minus 272.
itu jadinya adalah dia tidak diterima. Jadi kalau misalnya K1 berarti minus 180. Minus 180 dikurang 92. Maka hasilnya menjadi minus 272. Lebih kecil dari minus 180. Sedangkan batas akhir dari X-nya adalah min 180. Maka dia nggak diterima. Berarti ada dua kemungkinannya. Kalau contoh soal 1 tadi cuman kemungkinan 1 menghasilkan 1 nilai X yang diterima. Kalau di contoh 2, kemungkinan 1 menghasilkan 2 X yang diterima. Nah, kita buat lagi untuk kemungkinan yang kedua. Selesai ya untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua kita selesaikan dulu karena ini belum X sama dengan. Kita buat ke dalam bentuk, kita kurangkan dulu. Nah, berarti jadinya min 2X sama dengan minus 4 ditambah kelipatan dari 360 derajat seperti biasa. Lalu untuk mencari X-nya maka bagikan semuanya dengan minus 2. Kalau dibagikan dengan minus 2 maka X-nya adalah 2. Negatif bagi negatif ya. Lalu dikurangkan dengan kelipatan dari 180 derajat. Sama seperti tadi, cek lagi, masukkan lagi nilai K. Intuisi kita di sini main, kira-kira K-nya berapa? Nah, saya mau dengar nih, kira-kira kalian mau coba K-nya berapa? Supaya dia dapat. Satu ya. Kalau satu diterima nggak? Coba kalau dia satu. Kalau dia satu berarti jadinya adalah minus 178. Iya, 178, Sir. benar. Oke, sip. Ya kan? Ada lagi nggak? Mau coba berapa misalnya? Kalau misalnya saya misalnya 0, kalau K-nya 0 boleh. Kalau K-nya 0 boleh. Apakah nilai X-nya? 2 derajat. 2. Oke. Kalau misalnya K-nya itu adalah sama dengan minus 1. Diterima nggak dia? Enggak boleh, Sir. Iya, nggak boleh. Enggak boleh, Sir. Karena kenapa nggak boleh Terus minus 82 1? Karena Iya, 182 itu lebih dari 180. 180. Benar, itu dia. Kita cek ya, berarti langsung dicoret dia, nggak bisa K-nya minus 1. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham sebenarnya, langsung saja pakai pikiran kita, oh berarti K-nya sekian. Hanya yang ditulis itu adalah yang diterima saja. Tapi karena saya menjelaskan, maka nanti di sini saya buat yang diterima yang mana, yang nggak diterima yang mana, supaya dia jelas. Tapi ketika kalian menghadapi ujian atau menjawab soal, langsung saja kemungkinan nilai K-nya tersebut langsung di dalam pikiran kalian, dan yang dituliskan adalah yang diterima saja. Gitu ya. Supaya akan memudahkan dan cepat. Ingat bahwa matematika juga butuh kecepatan. Kecepatan itu dilatih, dan ketepatan. Ketepatan berkaitan dengan ketelitian. Ini yang adalah yang kalian sebutkan tadi. Nah, yang lain, kalau misalnya K-nya 2, boleh nggak? Enggak, Sir. Enggak, berarti berhenti sampai K sama dengan 1 ya? Oke, ya mantap. Berarti K sama dengan 1 berhenti di situ. K sama dengan 2 udah nggak bisa lagi. Nah, lihat bahwa soal 1 nilai X-nya itu ada 2. Soal yang kedua, nilai X-nya ada 4 yang diterima. Nah, gimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya yaitu adalah susun mulai dari yang paling kecil. Mulai dari yang terkecil sampai dengan yang paling besar. Oke ya, sip. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan, himpunan penyelesaian sama dengan minus 178 derajat dilanjutkan dengan minus 92 derajat, 2 derajat, dan 88 derajat. Siap. Oke, paham sampai di sini bisa? Bisa, Sir. Levelnya udah naik 1 ya. Kalau yang tadi, kalau yang tadi sudutnya positif semuanya, kalau sekarang ada sudutnya yang negatif. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa X-nya harus 2, enggak. Bisa saja X-nya 2, bisa saja X-nya 4, bisa saja X-nya 3, tergantung dari batas. Batas itulah yang menentukan apakah nilai X-nya tersebut diterima atau tidak. Terakhir nih, kita bisa lanjutkan untuk soal yang ketiga. Siap, kita lanjut untuk soal yang ketiga.
Siap, Sir. Oke, naik lagi levelnya gitu ya. Jadi kalau untuk belajar matematik itu harus mudah, sedang, naik. Jadi naik, naik, naik. Jangan langsung sulit dulu. Kalau misalnya kalian menghadapi yang sulit dulu, nanti kalian bosan. Itulah penyebab kalian nggak suka matematik karena kalian ketemunya dengan soal yang kalian nggak bisa kerjakan. Harus dimulai dari soal yang bisa dikerjakan terlebih dahulu, naikkan lagi, naikkan lagi. Itu tips dari saya untuk kalian bisa belajar di rumah. Ya, caranya adalah seperti itu. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, sekarang bedanya dengan soal-soal yang sebelumnya, kalau soal yang sebelumnya ada sin di kiri dan ada sin di kanan. Kalau sekarang ada nilai. Jadi sin setengah X sama dengan minus setengah akar 3. Di mana X-nya tersebut terletak di antara minus pi sampai dengan positif pi. Nah ini kan beda lagi nih. Kalau tadi udah langsung aja sin kiri, sin kanan. Kalau sekarang berarti nilai yang ini minus setengah akar 3 itu harus diubah dulu. Ini sinus berapa? Nah untuk menjawabnya inilah yang dibutuhkan korelasi antara pengetahuan kalian di kelas 10. Di mana dia pertama adalah pengetahuan tentang sudut istimewa. Jadi harus benar-benar hafal. Setidaknya adalah hafal di kuadran 1 untuk sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk kuadran lain dipergunakan konsep relasi. Ingat bahwa relasi itu hubungan. Jadi dia berhubungan si kuadran 1 dengan kuadran 2, 3, dan 4. Hubungannya itu berkaitan dengan nilai positif dan nilai negatif. Karena fungsi daripada kuadran adalah untuk melihat apakah fungsi sinus, kosinus, tangen, dan kebalikannya tersebut dia positif atau negatif. Sebelum dijawab, kalau tidak ada negatifnya, setengah akar 3 saja, maka sin berapakah yang nilainya setengah akar 3? 60 derajat, Sir. Sip, 60 derajat, Sir. 60 derajat. Lalu di situ 60 derajat, Sir. negatif. Oke, kalau di situ negatif tuh. Kalau negatif berarti sinnya terletak di mana? Di kuadran mana? 3 atau 4, Sir. Mantap, 3 atau 4. Kalau 3 atau 4 berarti kita ambil saja salah satunya. Jadi kalian mau pilih mana? Kalau saya biasanya memilihnya adalah yang kecil. Jadi kuadran yang ketiga. Kalau kuadran yang ketiga, karena tadi kita punya 60, sinus 60 itu adalah sama dengan setengah akar 3, kuadran ketiganya berarti 180 ditambah. Itulah dia relasinya masuk, ya kan? 180 ditambah dengan 60. Itu berarti hasilnya adalah 240. Kenapa pakai 180 tambah? Ingat bahwa konsep relasi di kelas 10 ada yang berubah, ada yang tetap. Yang berubah itu pakai 90 sama 270. Maka untuk menentukan relasi, biasanya tidak disarankan untuk memakai yang berubah. Karena nanti menjadi perhitungan kalian akan menjadi lebih rumit lagi. Jadi kerja 2 kali. Lebih bagus kita kerja 1 kali supaya cepat. Jadi kalau untuk membilang kuadran yang ketiga, pakailah 180 tambah. Kalau menyebutkan kuadran yang kedua, 180 kurang. Kalau kuadran yang keempat, pakainya adalah 360. Jangan pakai 270. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak disarankan. Karena itu akan mengubah nanti perhitungannya. Ya, jadi pakai 360 dikurang. Kalau misalnya menyebut kuadran yang keempat. Untuk relasi ya, itu adalah pelajaran kelas 10. Itu sekedar review saja. Oke, kita selesaikan nih soalnya. Nah, ini saya tuliskan kembali soalnya tadi. Lalu kemudian, sebentar ya. Tadi soalnya itu harus saya revisi. Ya, dari situ adalah saya revisi menjadi 0 derajat sampai dengan 2V. Saya ganti saja. Kenapa? Karena tadi kan di soal yang kedua itu sudah min pi itu 180. Min 180 sampai dengan 180. Jadi ya saya ganti saja deh, ini kayaknya soal yang ketiga nggak usah itu lagi batasnya. Balik lagi batasnya itu 0 derajat sampai dengan 360. Jadi soal yang ketiga tadi yang benar adalah yang di sini. Nah, batasnya itu adalah 0 derajat sampai dengan 2V. Oke, intervalnya ini.
Nah, lalu lihat, apa bedanya kalau misalnya X-nya dalam radian, dalam pi, dengan X-nya itu dalam derajat. Nah, kalau misalkan dia dalam radian, berarti nanti jawaban akhirnya itu harus diubah ke dalam bentuk radian. Jadi jangan nanti batasnya itu adalah 0 sampai dengan 2V, lalu kalian buat himpunan penyelesaiannya 120 derajat. Ya 120 derajat itu memang terletak di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. 2V adalah 360 derajat. Tapi secara penulisan matematik itu kurang etis. Sama seperti kalau misalnya ilustrasinya atau analoginya gini. Misalnya adalah kita bilang kita hanya menyebut 2. Lalu si B membilangnya 1 tambah 1. Boleh? Boleh. Tapi yang mana yang lebih mudah? 2 gitu. Karena semestanya X-nya harus diubah ke radian. Nah, saya ingatkan lagi gimana cara mengubah derajat ke radian. Contoh, 45 derajat. 45 derajat jika diubah ke dalam bentuk radian, maka caranya adalah 45 derajat dibagi 180. 180. Baru tambahkan ekornya. Ekornya pi, gitu dia ya. Nah, benar, itu dia. Oke, berarti 45 bagi dengan 180. Sederhanakan. Jadi nggak boleh pakai kalkulator di sini. Penyederhanaan. Penyederhanaannya berarti sama-sama dibagikan dengan berapa? 45 derajat, Sir. Berarti 45 derajat itu berapa V radian? 4, Sir. 1/4, Sir. Benar, hati-hati. Matematika itu adalah beda antara 4 dan 1/4. Jadi harus komplit. Jadi 1/4. Saya paham maksudnya. Mungkin 180 bagi 45 itu 4 gitu ya. Oke. Lanjut. Kita buat nih untuk mempersingkat waktu. Berarti nanti jadinya adalah ini hasilnya. Ya kan? Tadi kita buat, min setengah akar 3. Kita pilih sudutnya adalah 240. Alasannya tadi sudah saya paparkan di yang sebelumnya. Oke, ini balik lagi. Jadi naik lagi levelnya. Berarti nanti jadinya adalah balik lagi ke contoh soal seperti yang pertama. Sin setengah X sama dengan sinus 240, maka nilai sudutnya itu akan ada 2 kemungkinan. Pertama adalah setengah X sama dengan 240 tambah kelipatan dari 360. Dan yang kedua, ambil setengah X sama dengan 180 kurang sudutnya 240 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Masih belum dapat X-nya. Kita cari X-nya dengan cara mengalihkan dengan 2 pada yang pertama. Untuk yang kedua, selesaikan dulu 180 kurang 240 itu berapa, lalu nanti kalikan semuanya dengan 2. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama jadinya adalah X sama dengan 480 tambah kelipatan dari 720. Dan untuk itu, kita cek lagi untuk K-nya. Kira-kira kalau K-nya 0 diterima nggak? X-nya. Enggak, Sir. Kalau Enggak, Sir. Kalau K-nya 1, Enggak, Sir. Enggak, Sir. juga. Kalau Enggak, K-nya minus 1, Diterima, Sir. Diterima. K-nya minus 1, Diterima, Sir. K-nya minus 1, berarti Diterima. nanti jadinya adalah diterima. Kalau K-nya minus 1. Oke, coba K-nya minus 1 nih. Enggak, Sir. Kalau K-nya minus 1 kan berarti jadinya adalah minus 720 ditambah 480. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya minus. Minus, Sir. Batasnya adalah 0 derajat sampai dengan 2V. Batasnya itu 0. Berarti nilai X tidak boleh negatif. Tadi soal sudah saya ubah ya. Dari batasnya itu 0 sampai dengan 2V jadinya. Nah berarti nggak diterima. Nggak bisa dia nilainya. Karena nggak ada negatif. Paling kecil 0.
Gitu. Jadi gimana? Ya nggak ada nilai X-nya. Tidak ada nilai X yang diterima untuk persamaan pertama untuk batas yang diketahui di soal. Nggak ada untuk -1 enggak, untuk 0 enggak, untuk 1 enggak, untuk 2 enggak ada. Ya udah nggak ada. Gitu ya. Jadi untuk perhitungan boleh pakai derajat. Kalau misalnya kalian lebih familiar dengan derajat, boleh pakai derajat. Nanti hasilnya kalau misalnya dapat nih, misalnya ternyata X-nya sama dengan 30. Walaupun nggak ada ya, pada kasus kita nggak ada. Nah, nanti saja diubah ke dalam bentuk viradian. Untuk perhitungan, itu pakai derajat oke. Karena kita lebih familiar dengan derajat satuannya dibandingkan dengan radian. Maka kita bekerjanya di derajat dulu deh. Nanti di akhir baru kita ubah semuanya dalam bentuk viradian. Tapi kasus kita itu tidak memiliki nilai daripada X. Untuk soal batas yang ada di soal. Untuk yang kedua kita buat ya. Kalau yang kedua berarti -60. Oke. Kalau misalnya -60 berarti nanti jadinya adalah kalau dikali 2 berarti hasilnya adalah -120 ditambah kelipatan dari 720. Nah, ini juga kalau misalnya kita tes, kita cek, pada saat X-nya 0, pada saat K-nya 0, berarti X-nya minus. Pada saat K-nya 1, maka nanti jadinya adalah lewat daripada 360. Benar ya, kalau misalnya K-nya 1, berarti 720 dikurangkan dengan 120. Berarti hasilnya 600. 600 nggak bisa juga. Kalau K-nya 2, makin besar lagi. Kalau K-nya minus, makin kecil lagi. Jadi artinya sama seperti kemungkinan pertama. Tidak ada nilai X yang memenuhi untuk kemungkinan 1 dan kemungkinan yang kedua. Jadi gimana jawabannya? Kok nggak ada nilainya? Apakah ini salah soal? Tidak. Berarti cara nulisnya kalau nggak ada nilai X yang ditemukan untuk batas yang diketahui di soal, maka X-nya adalah merupakan himpunan kosong. Kosong. Iya, jadi bedakan bahwa X-nya 0 dengan X-nya kosong. Jadi di dalam matematika, 0 itu ada, itulah bilangannya. Tapi kalau kosong, tidak ada. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi untuk interval 0 sampai dengan 2V. Maka cara nulisnya adalah himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan kosong. Ya, jadi ini seperti ini yang sudah kita pelajari simbolnya. Jadi hati-hati selalu saya bilang adalah hati-hati dengan simbol. Jadi simbolnya itu, lalu kemudian yang kedua, kenapa? Karena matematik itu simbol. Jadi dia simbol itu adalah bahasa matematik. Jadi ketika kalian salah mengucapkan atau salah menuliskan simbol, maka bisa saja di belahan dunia lain tidak paham apa yang kalian buat. Ingat bahwa matematika akan berkorelasi dengan banyak ilmu. Jadi kekuatan kalian di matematika menjadi dasar kalian untuk menguasai lebih banyak ilmu pengetahuan. Jadi harus teliti, orang matematik itu harus teliti, harus sabar, dan harus tekun. Karena belajar matematika itu nggak instan. Kita butuh waktu untuk belajarnya. Pelan-pelan, dinaikkan soalnya, dinaikkan soalnya, dinaikkan soalnya. Oke, kira-kira itu saja dari saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Sir. Oke. Ya, nanti kita akan komunikasi lebih lanjut melalui via WA atau Schoology. Oke, ini nanti akan dilanjutkan. Next-nya itu adalah bersama dengan Ibu Heidi ya. Oke. Bentar, saya stop dulu share-nya. Oke, terima kasih.